Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya fattahu ya alim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, materi kita pada malam hari ini insyaallah kita bahas an-nadzafatu fil Islam, kebersihan dalam agama Islam. Tentu kronologisnya, idenya sebagaimana yang kita ikuti berita peristiwa apa itu? Corona. Beritanya sedemikian santernya, tapi cerempet ke Islam, ke agama kok kurang, bahkan tidak ada. Adanya bahwa Corona dan pengaruhnya terhadap kesehatan, terhadap terpuruknya ekonomi, terhadap investor berkurang, terhadap nyenggol imannya nggak pada diingatkan. Sebagaimana peristiwa-peristiwa sebelumnya juga begitu. Ketika ada gempa, pindah-pindah, santernya cuma lempeng aja, lapisan-lapisan bumi aja, yang roboh sekian, yang ini sekian, kurang ada yang mau nyentuhkan. Nah, takutnya apa karena Islam itu sengaja tidak diikut libatkan apa gimana? Karena sudah terlanjur dinilai musuh, sehingga tidak mau diemong lagi, dituntun lagi dengan agamanya. Misalkan Islam atau agama suruh minggir, nggak boleh ikut cawe-cawe. Begitu ikut cawe-cawe sedikit, radikal. Ikut cawe-cawe sedikit, intoleran. Ikut cawe-cawe sedikit, garis keras, macam-macam begitu. Padahal kita sejak lahir memang agamanya harus nempel, harus begitu. Kenapa harus nempel? Sudah menjadi ikrar. Sehingga apapun ucapan dan perilaku kita itu nanti akan bernilai ibadah, berpahala, gitu. Termasuk ini. Soal gini gencarnya, tapi ya yang memberi, yang punya otoritas kementerian misalnya hampir tidak ada. Misalnya ngajak muhasabah, ngajak doa, ngajak apa gitu. Oleh itu kita telateni walaupun majelisnya tidak sebesar TV, di halaqah kecil, di khutbah, di kajian maghrib, subuh dan sebagainya. Semoga kalau kita istiqomah begitu, semoga efeknya akan berdampak bagus. Oleh itu kita simak betul. Yang pertama, muqaddimah saya tulis
Al-Islamu dinut taharati wan nadhafati. Bahwa Islam itu adalah agama yang bersih dan suci, sekaligus yang mengajarkan kebersihan dan mengajarkan bersuci. Nah, ini kalau kita sedikit membandingkan dengan yang lain jauh. Cuma kalau kita ingin memantapkan agama kita, kadang dengan membandingkan yang lain, nanti ya baliknya rasis lagi. Padahal kita kepengen memantapkan agamanya. Yang lain-lain itu malah ada yang menyebutkan barang najis itu malah digunakan untuk media ritual. Rauh gelipotan ya ada. Nah, kita ibadah kuwenceng kayak apa kalau najisnya tidak dibersihkan, nggak sah. Bahkan nanti kalau kita ikuti, ternyata kita bersuci itu tidak hanya ketika menjelang mau sholat, mau ibadah, bahkan sepanjang hidup ini seusahakan. Begitu batal, suci lagi. Begitu najis, segera dibersihkan. Jangan sampai habis begitu, nggak ceboknya nanti ketika mau sholat isya. Jangan. Begitu kelar, bersihkan, sucikan, begitu. Baru gaul istri juga begitu, walaupun tidak najis tapi statusnya kotor, apa yang disebut dengan hadas. Nah, kalau sudah tidak niat mau ronde kedua, mandi gitu. Tapi kalian kok masih seger, masih oh ya wudu, oh begitu, wudu. Oh gitu ya. Maka kita bahas seperti ini agar lebih meyakini lagi, lebih mantap lagi, nggak ada ragu. Walaupun nanti suatu saat diiming-iming kayak apa, dan kita malah bersyukur. Kita dianugerahi oleh Allah bisa tinggal di tempat, di areal ya untuk mengamalkan agamanya luar biasa. Maka bapak-bapak juga kalau seandainya agak melempem-melempem dikit, ngajak kepada saudara-saudara kita di India, gitu. Di etnis apa itu yang di Uighur, terus ini. Ya kalau kita cuma kebanjiran istilahnya ya benar, banjir ya musibah, tapi tidak sampai berdarah-darah, dirancang, terus disiksa, dianiaya. Ya. Alhamdulillah kalau kebanjir, alhamdulillah saudara-saudara pada datang bantu. Nah, kembali pada soal kita, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kebersihan dan kesucian. Nanti kita lihat di bawahnya buktinya. Berhubung demikian, maka wayatlubu minal muslimi, maka mengharapkan dan menuntut kepada pemeluknya, yaitu orang Islam, apa? Ayyutahhira qulubahu, agar umat Islam, agar pemeluk agama Islam ini senantiasa membersihkan hatinya. Oh, ini malah luar biasa ini. Ternyata malah yang dibersihkan, yang disucikan tidak hanya kotoran-kotoran lahirnya yang kelihatan, sampai ke dalam-dalamnya yang tidak kelihatan juga sayapnya dibersihkan. Karena di situ ada virus-virusnya juga, tidak hanya virus corona. Bahkan saking kecilnya, saking tidak kelihatannya, kalau cuma dikeker nggak kelihatan. Virus apa itu? Virus dengki, virus iri, virus riya. Riya itu apa? Pamer. Kalau nggak disyuting nggak mau berbuka, pamer. Kalau nggak lagi coblosan, nggak mau ke masjid, baju
tiga. Tapi kalau pas jelang-jelang wajinya pindah-pindah masjid, dermawanya ini virus juga. Apalagi yang lebih bahaya adalah virus ragu dan mengolok-olok agama. Dia ragu kalau akhirat itu benar apa enggak ya, pahala itu bohongan atau beneran ya, alam kematian itu cuma ramalan ulama atau betulan ya, ragu. Karena ragu maka pernyataan-pernyataannya juga naudzubillah. Naudzubillah. Maka kita ini di sela-sela seperti itu, ketika Allah kirimkan fenomena seperti ini, maka sayangnya kita membersihkan dan mensucikan virus-virus batiniah, dendam, bohong, dusta, itu mendustai hati kecil. Wa ajsamahu, dan badannya kotor apa enggak ya, kotornya bisa berupa najis atau berupa hadas. Kalau hadas itu berarti diwudui, kalau hadas yang besar nanti dimandii, tapi kalau najis ya harus dihilangkan. To'ahu, dan hendaknya seorang muslim harus mensucikan makanannya. Nah, selama ini kita makan yang suci apa yang enggak, jangan niru-niru yang lain. Kayak-kayaknya, karena ada hamba Allah yang tidak tahu diri, Allah sudah anugerahkan berbagai nikmat makanan begitu rupa-rupanya. Nah, tapi kayaknya nggak ngenyangin, nyari kerak di sop begitu, coro sop, lele banyak cari coro, kelelawar, ayam banyak, bebek yang ada. Tapi di sana di Al-Amin tidak ada, adanya air putih, ya kan? Kalau jauh ustadznya, jamaahnya nggak ada. Pantas kalau nyari kelelawar. Maka kalau tidak ada bimbingan dan tuntunan agama yang seenaknya, apa yang dibilang nafsunya ya langsung dikejar. Syarabahu, minuman ya banyak, takut kalau perutnya masih haus. Dan minuman di dunia ini yang halal-halal lebih-lebih, tapi di toko minuman ya benar. Jangan sampai katanya lebih di Al-Amin tidak ada gitu. Saya tengok-tengok, iya pas ngaji. Nanti kalau habis ngaji nyari banyak, dawet ada, kopi ada, teh ada, es doger, es ini semua, teh tarik ada. Dan dicari whisky, dan dicari narkoba. Udah mahal, merusak badan, merusak akal, mental, dosa neraka, tapi tetap dicari. Nggak ada di nanti-nanti. Padahal narkoba itu 1 kilo berapa katanya? Tapi kok doyan, yuk kok ketagihan gitu. Maka kita sangat bersyukur, alhamdulillah, luar biasa kita punya agama ya. Kadang orang kebalik-balik, begitu mahalnya kok masih ditempuh.
dan digunakan untuk beli nasi uduk, ya benar, untuk jamu jamaah pengajian, lebih itu, bahkan bisa dibawa pulang juga itu, ya benar. Kalau seandainya perbungkusnya 15.000, apalagi perbungkusnya 10.000, yang hadir 50, wah harus dikalikan ya. Makanan tempatnya, maka kita juga tengok rumah kita, kalau ketika ada kotoran ayam, jangan biarin, bersihkan. Kemudian ada kotoran cicak, ada kotoran tikus dan sebagainya, bersihkan. Wa ma haulahu, dan ada dan yang di sekitarnya. Ini kalau teruskan tidak sana, kan yang mana kesemuanya bahkan diperintahkan untuk mensucikan di semua arealnya. Qala Allah Ta'ala, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai. Siapa yang dicintai Allah? At-tawwabina, orang-orang yang bertaubat. Taubat itu kalau diusut-usut adalah membersihkan kotor-kotor batin. Kalau diusut-usut, kalau dalam surat Ad-Duha itu, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mau mensucikan jiwanya. Yang merasa jiwanya kotor, dia dengan rajin membersihkannya. Maka kalau mau membersihkan, termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Tapi kalau sebaliknya, wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat merugi orang-orang yang mengotori. Maka betul-betul ini, ketika ada fenomena corona, maka yang harus dibersihkan tidak virus itu. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai hamba-hamba yang bersuci, membersihkan kotoran-kotoran lahiriah, baik itu melalui dari najis maupun dari hadas. Nah, apa buktinya? Masyru'iyatut thaharati wan nadzafati. Buktinya kalau Islam mengajarkan kebersihan dan kesucian. Kita lihat amalan wudu. Dalam satu hadis yang diriwayatkan an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti al-farihi. Satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, asalkan wudunya fa ahsanal wudu'a, asalkan dia baguskan wudunya, tidak hanya wudu-wuduan. Wudu-wuduan itu gimana? Wudu-wuduan. Kalau wudu ya berarti ya disunnahkan ini. Tidak hanya ngejar rukunnya saja, tapi kesempurnaannya. Kalau rukunnya ya ngejar muka, tangan, kepala, kaki. Maka selainnya itu walaupun tidak rukun itu termasuk menyempurnakan wudu, maka dia lakukan. Jadi dulu fa'asun wudu. Maka kalau orang sungguh-sungguh mengerjakan wudunya, kharajat, bakal keluar. Apa yang keluar? Khotoya. Khotoya itu kalau diasalkan tadinya khoto itu salah. Tapi di dalam salah itu termasuk kotoran.
baik itu kotoran lahiriah. Beda antara orang yang cuci tangan dengan yang tidak. Seapes-apesnya kalau sudah cuci tangan, tadinya ini ribuan jadi cuma 10 misalnya begitu. Pasti syukur-syukur malah bersih begitu, malah gitu. Nah kalau sehari semalam nggak cuci ini mungkin ya numpuknya banyak. Nah orang Islam paling tidak diajari kalau seandainya bertahan 5 kali ya lumayan. Soal untuk menjaga kuman dan bakteri itu. Maka kalau Bapak-Bapak alhamdulillah, seandainya kita tidak dituntut oleh agama ini, kadang kita wudhu mungkin ya lewat gitu ya. Walaupun kelihatannya agama ini agak maksa-maksa kita, membebani kita, tapi di balik itu ternyata selain nabung akhirat ya. Bapak-bapak sholat kayak begitu itu aja. Subuh-subuh sudah berangkat, itu secara tidak langsung maksa begitu, tapi sendi-sendi itu langsung seger. Ngolet ya. Saat ini tidak begitu, mungkin orang macam kita itu kaku semuanya. Padahal nama sholat itu tidak hanya rukuk sujud aja, menuju rumah, jalan kaki atau naik pesawat, kaki ya ini aja udah. Dengan jalan kaki ya ininya ya gerak sendi-sendi ini, keringet ya agak ya keluar berapa ya lumayan. Yang bikin lumayan itu adalah seringnya, rutinnya itu. Bahkan suatu saat nanti kalau kita dituntut untuk puasa itu juga efektif luar biasa. Orang macam saya ya kalau sekedar dihimbau aja lewat, Senin Kemis lewat. Kalau agak nyadar puasa, kalau ada barengannya puasa gitu. Maka wajar kalau perutnya ya agak ini gitu. Jadi kalau seandainya Allah setahun wah perutnya ada begini, ya mana? Untungnya ada Ramadan. Nah, mungkin ya kebijakan dari Al-Amin kalau ngaji gak usah makan malam itu mungkin untuk mengendalikan ini. Segitu juga harus dihusnudzoni begitu. Mikirkan jamaahnya biar seger-seger gitu. Ada yang batuk satu aja udah resah. Nah, kita kok sampai dipikirkan oleh DKM begitu itu. Alhamdulillah. Jadi pada rontok itu kotoran-kotoran min jasadihi dari tubuhnya. Sampai-sampai hatta takhruja min tahti azfarihi. Sampai kotoran-kotoran yang nyepit-nyepit di bawah kuku. Karena itu termasuk bagian anggota wudhu. Maka memang kesempurnaannya air harus sampai sana. Maka kalau kita kaitkan lagi, orang Islam itu kukunya harus apa? Kalau eman, oh berarti harus selami. Kalau seandainya nggak mau motong, maka usahakan wudhunya ya juga airnya harus di. Hadis yang lain, hadisnya banyak ini. Wa an Abdillah As-Sunabihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih rinci lagi ini malah. Idza tawadda al-'abdul mu'minu famadha kharajat al-khataya min fihi. Apabila seorang hamba mukmin ketika wudu dia mulai dengan berkumur, apa manfaatnya dan hikmahnya? Kharajat, maka akan keluar al-khataya, kotoran-kotoran dan kesalahan yang ada min fihi, dari mulutnya. Jadi kalau dilihat dari hadis ini, yang keluar tidak hanya sisa-sisa makanan, enggak. Khotoya, kesalahan-kesalahan, ucapan-ucapan yang pedes-pedes itu semoga diterapi dengan ini semua. Yang nyelekit-nyelekit. Maka kadang kalau saya angan-angan hadis ini, kok ada orang selama hidupnya omongannya kok sengak begitu, sengak tau ya? Nyakitin umat misalnya, pedes terhadap agama,
Saya kepikiran orang ini pernah wudhu apa enggak sih? Iya. Nantang yang berjasa di abad ini Nabi yang mulia Muhammad atau itu kan kok ada yang tega ucapan itu keluar dari mulutnya gitu. Ada yang sedemikian mengingatkan kita diolok-olok itu. Saudara-saudara yang jilbaban yang ini juga ternyata sekarang juga maskeran. Cuma kalau masker yang lebih rapat gini padahal dia beli-beli sendiri ya nggak ganggu dan sebagainya. Bahkan pemakainya juga alhamdulillah ya lemah lembut, dia sopan-sopan. Maka ini sekaligus juga nasihat, jangan sampai yang cadaran itu ketika naik motor ngebut, jangan ya, harus turuti. Jangan sampai yang cadar-cadaran itu misalnya sen kanan tapi belok. Nah, sayang agamamu nanti diolok-olok orang gara-gara harus di komplek perumahan ngegasnya 60 perempuan ini kalem-kalem. Ustadznya aja paling 15 atau 20 itu balap aja, takut kualat nanti ya benar. Maka ini harus ketika kita sudah siap untuk menjadi duta ya harus mencerminkan. Ya nyun saya kayak serban kok kupiah itu harus dijaga. Bahkan saya pribadi kalau seandainya terpaksa nakal, copotin biar maksud saya biar tanggungnya tidak merembet ke agama gitu. Jadi pas infak, misalnya pas infak itu pakai kopiah serbanan, berhubung mau korupsi, taruh dulu korupsi. Itu aja. Ini kadang begitu. Karena memang beda antara Islam dengan Muslim, memang beda. Kalau Islamnya, maka kita berusaha untuk kafah di situ. Ya. Nah, Bapak sekalian kalau teruskan itu baru ya, sama juga kalau kesini juga sama. Fa'idastansharo pakai tha ya, tidak shin. Kalau ini pakai shin itu semebar, menyebar. Tha itu istinsar, menyedot air ke hidung. Itu masuk kesempurnaan. Kalau kita lewati sah wudunya, tapi belum begitu sempurna. Apalagi hikmah dan manfaatnya. Ternyata kalau sudah lakukan itu, kharajat al khotoya min anfihi. Khotoya itu jamak, ada sekian banyak kesalahan dan kotoran-kotoran yang keluar dari hidungnya. Mungkin kalau ada penelitian ketika tidak istinsak dikeker begitu mungkin ratusan. Begitu terbiasa di ini kan, oh masih ada nyisa 2 nyisa. Apalagi orang macam saya itu sering pilek, wah malah yang keluar langsung brol gitu, malah itu puas itu langsung lega gitu. Kalau cuma tisu kurang ngatasi, cuma sebagiannya. Apalagi orang banyak kan cuma kalau kedengeran brol kan gak enak. Tapi kalau pas wudhu tengok-tengok ada, wah kesempatan, langsung puas-puasin. Wah itu kalau terus untuk ngimami, wah enak enteng, kayak gurah dia. Nah selain wudhu, buktinya lagi kalau agama Islam itu mengajarkan kebersihan dan bersuci adalah mandi. Di mandi sendiri itu ada mandi wajib, ada mandi sunnah. Padahal kalau kita bilang mandi, berarti yang dibersihkan mana aja itu? Dan mandi syar'i itu tidak mandi yang pilih-pilih muka ini, enggak, ya seluruhnya yang mandi keramas itu. Wah, kalau mandi ya berarti ya sehatnya ya iya, bersihnya ya iya, segernya juga iya. Ini tadi mau sholat maghrib sudah pada mandi apa belum? Nanti suatu saat beda kan antara mandi dulu dengan enggak, jauh segernya beda. Maka seandainya kalau saya lirik-lirik habis maghrib ngaji kok ngantuk langsung datang mandi apa enggak tadi harus gitu.
Nomor 3, at-tayammum. Bahkan kalau kepepet saja, kepepet ini diperintahkan untuk bersih dan bersuci masih ya. Kepepet ini. Kepepet ini gimana? Enggak ada air, kayak gitu. Nah, terus tayamum alternatifnya. Nomor 4, al-istinja'u. Istinja. Apa itu istinja? Luar biasa, luar biasa. Tidak kayak hewan. Habis langsung ya bersihkan. Nomor 5, as-siwaku, siwakan, gosok gigi. An Aisyah radhiyallahu anha Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madhaharatun lil fami mardatun lirabbi. Gosok gigi itu bisa mensucikan mulut. Maka orang-orang yang lisannya itu kurang ada remnya, maka harus terapi. Misalnya pernyataan dan sebagainya, Pak agaknya itu pedas begitu. Mohon maaf Pak, udah gosok gigi apa belum? Segitu. Sekarang baru aja dilantik kok terus suci. Atau bisa jadi begini, sudah wudhu, oh udah wudhu aja begitu, kalau tadi nggak wudhu malah kayak apa tadi ucapannya. Nah begitu. Mardotul lirabbi, mendatangkan ridho Allah. Mahal juga. Ridho pimpinan aja itu pengaruh terhadap sangu, ya benar. Dipecat dan di PHK apa enggak dipertahankan. Kalau atasan ridho, wah ditelepon, kasih job, kasih ini, kasih bonus, kasih ini, ridho. Apalagi ini Allah yang ridho, yang selama ini kita cari, kita bela-belain. Kita tekuni sholat, kita tekuni ngaji seperti ini kan, kalau diterus-teruskan kan ingin mendapatkan ridho Allah, ingin agar Allah ridho pada kita. Nomor 6, sunanul fitrah. Jadi yang pernah mungkin entah di halaqah pertemuan berapa itu sunanul fitrah. Khitan, bersihkan bulu di sini, bersihkan bulu ini, potong, sunanul fitrah. Nah itu kalau diamalkan itu tidak hanya sekedar kebersihan kesehatan, tapi harus disadari bahwa itu sedang menjalankan ibadah, gitu. Statusnya ibadah. Karena apa? Karena dia mengamalkan dan menjalankan ajaran agamanya. Nomor 7, banyak sekali izalatun najasati, banyak. Nah sekarang dari sekian usaha-usaha ikhtiar lahiriah tadi itu, kalau itu apa bidiknya adalah soal santernya corona, maka kita juga lebih dari itu diajari juga dengan doa dan minta perlindungan kepada Allah. Sebab mau corona, mau banjir, mau yang aneh-aneh dan sebagainya, semuanya adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Apalagi itu barang kecil. Kita tidak tahu barang kecilnya tadi nempel di mana, Tapi menurut berita, kebanyakan nempelnya itu adalah di kerumunan umum. Itu pun juga orang-orang yang masalah. Kalau diusut-usut gitu, ternyata yang kena itu adalah orang yang habis dansa katanya. Cuma bukan begitu terekspos. Tidak kalau seandainya yang kena itu karena dari Al-Amin kajian maghrib, maka ya pasti kan jangan sampai ketakutan corona terus enggak jamaah, jangan. Bahkan justru kalau kita perlu malah deketi orang-orang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Maka kita salaman ya enak aja. Enak salam. Kontak langsung, apalagi kesalaman kok ada tempel-tempel ini apa ini? Wah, malah salaman.
Habis salaman kerangkul tenteng ya enak juga gitu. Jangan salamannya di kafe, tempat itu apa dugem misalnya, jangan. Nah ini malah anjurannya bapak-bapak yang batuk jangan sampai jamaah, ya jangan. Tetap jamaah kalau memang bisa dijaga. Mestinya bagus itu kalau saat kafe-kafe berhubung ada tutup semuanya nularin nanti malah bagus kali. Tempat-tempat maksiat, tempat-tempat ajaran narkoba, tempat seneng-seneng, bawurnya orang yang tidak jelas, misalnya malah bagus itu. Cuma laki-laki yang dipantau yang diawasi adalah yang sholat, yang mana orangnya hampir steril, wudu. Nah apa-apa, nah ini isinya dunia. Nah kita diajari lagi selain ikhtiar lahiriah itu ya anjuran-anjuran kesehatan kedokteran, masker terus apa itu istilahnya ya adalah doa. An Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, di antara doa yang senantiasa dibaca oleh baginda Rasulullah adalah Allahumma inni a'udzubika minal karasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari penyakit kusta apa itu. Entah ini modelnya kayak apa. Tapi penyakit-penyakit yang pada waktu berwabah. Wabah itu tidak hanya sekedar pilek, itu tidak. Yang ditakuti wal junun, ayan, edan, wal juzami, lepra apa itu. Wa min ini yang dipilih wa min sayyi'il asqam, sayyi dari kata su, asqam itu dari kata sakoma. La yughadiru sakoma, penyakit. Asqam berarti penyakit-penyakit. Kalau disebutkan semoga engkau lindungi aku dari penyakit-penyakit yang aneh-aneh ya Allah, yang berbahaya. Termasuk ya corona. Demam berdarah. An Utsman bin Affan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim thalatha marratin lam tasibhu faj'atu bala'in. Barang siapa yang baca doa bismillahilladzi dengan menyebut nama Allah la yadurru ma'asmihi, yang tidak berbahaya beserta namanya, syai'un sedikit pun, fil ardi wala fis sama', baik itu yang ada di bumi maupun yang di langit. Ini adalah doa kekebalan. Maka kalau mau doa ini tidak akan lam tusibhu, tidak akan menimpa padanya. Apa yang menimpa? Faj'atu bala'in, balak dadakan. Faj'ah itu tiba-tiba. Tapi bukan berarti orang mukmin songong baca doa ini terus langsung datang ke orang yang kena corona terus bakterinya jumputin, ya enggak, ini doa saking hati-hatinya. Tidak begitu. Karena doa itu orangnya harus tawadhu. Jangan nantang. Sama juga doa yang lain sama juga. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ingin di dunia diberikan kebaikan, rezekinya lancar. Ingin diberikan rezekinya lancar, gak mau kerja, ya. Ingin pinter, gak mau belajar, enggak cocok. Berarti doanya adalah omong kosong, mintanya harus sungguh-sungguh. Ini juga an Abdurrahman bin Abi Bakr anhu qala li abihi ya abati inni asma'uka tad'u kulla ghadatin. Bapak, engkau senantiasa ini ya, baca doa. Doanya ini begini. Maka ini kita sekali berkali-kali juga harus doakan badan kita ini. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari,
la ilaha illa anta. Ini juga ya Allah, Engkau berikan sehat walafiat pada badanku. Yang lain-lain pada sakit, yang ada di Wuhan pada sakit, semoga yang ada di Bojonggede, wabil khusus Bumi Mutiara, seger kewarasan semuanya. Mari diamalkan. Lah ini dapat sehat, dapat pahala. Yang terakhir juga begitu, Imam Syafi'i menyarankan bahwa tidak ada yang lebih bermanfaat ketika wabak melanda seperti ini daripada tasbih. Maksudnya bahwa bertasbih itu sangat bermanfaat ketika mengalami wabah seperti itu. Maka hendaknya fa'akthir min qawli, maka perbanyaklah dari doa atau zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seakan-akan pengakuan bisa jadi mungkin gara-gara kami banyak yang zalim ya Allah, memperlakukan orang-orang kecil seenaknya, memperlakukan orang-orang lemah sewenang-wenang. Nah, bisa jadi gitu. Maka kalau seandainya itu pernah kami lakukan, mohon Engkau ampuni ya Allah. Jangan Engkau adab kami dengan berbagai penyakit-penyakit yang aneh-aneh dan sulit penyembuhannya. Maka semoga ini bisa kita amalkan, karena sejatinya mengamalkan ini semuanya adalah konsekuensi kita dalam beragama Islam, dan itu akan menjadi tabungan amal baik kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.